Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan membagi pengalaman saya tentang 5 pondasi untuk pertumbuhan rohani, juga untuk kekuatan rohani kita, iman kita dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus. Ini di bagian pertama, saya rindu sekali untuk membagikan kesaksian saya. Ini kesaksian saya bukan sedang mengajar, tapi membagikan kesaksian. Ya boleh juga adalah motivasi kesaksian atau kesaksian motivasi. Yaitu tentang bagaimana ya Alkitab, ya isi Alkitab, yaitu firman Allah, itu menjadi berkat buat saya. Saya sangat menghormati ya isi daripada Alkitab karena di dalamnya itu sangat memberkati saya. Ya, saya akan belajar daripada seorang pelayan Tuhan, Rasul Paulus namanya. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, dia katakan begini: sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Bayangkan, sebab aku, kata Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh kepada Injil. Nah, biarlah saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-samalah ya, bukan hanya setia beribadah, tapi kita juga mempunyai keyakinan yang kokoh kepada Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Sekali lagi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Yang pertama diawali dari orang Yahudi. Yang kedua maju Yunani. Saya orang Garut. Ya. Orang Sunda. Pun karena saya percaya menerima Injil sebagai pondasi iman saya, maka saya juga diselamatkan. Ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil, di dalam isi Alkitab, nyata kebenaran Allah. Ya. Saya hanya mendapatkan satu kebenaran buat saya adalah di dalam Alkitab, yaitu Injil yang kekuatan Allah. Sekali lagi ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Ya, perhatikan, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi kebenaran Allah, Injil kekuatan Allah ini akan menjadi berkat buat kita, tapi diawali dari iman. Artinya kita percaya betul-betul kepada isi Alkitab atau kepada firman Tuhan. Ya, kita betul percaya dan saya betul percaya. Nah, sehingga buat saya sekali lagi, Alkitab ini menjadi pondasi dalam kehidupan saya. Berikutnya, bagian terakhir ayat 17. Saya baca dari ulang lagi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar akan hidup oleh iman, oleh percaya. Percaya kepada pemberitaan Injil. Percaya kepada ya apa yang tertulis di dalam Injil. Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Nah, saudara, karena saya percaya kepada janji-janji Tuhan, ya, sebagai dalam kesaksian tentang firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-5, itu tentang ucapan bahagia. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, awal saya membaca Alkitab, ya, dengan rasa haus, rasa lapar, ingin mendapatkan kebenaran daripada isi firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ya, saya sangat diberkati, dan bukan hanya saya sangat diberkati, tapi keluarga saya juga diberkati, yang tadinya tidak mengenal kebenaran Alkitab, tapi lewat isi Alkitab yang menjadi sumber berkat bagi saya, bagi keluarga semua, dan saya yakin dan percaya kita juga. Yang penting kita belajar dari kesaksian Paulus, kita harus punya keyakinan yang kokoh pada Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, ya, dari mulai orang Yahudi, Yunani, juga kita semuanya.
Saking dan percaya hari-hari di depan ya Alkitab adalah menjadi sumber berkat. Maksudnya isinya daripada Alkitab menjadi sumber segala berkat buat kita semuanya.